Hai pemirsa, apa kabar? Semoga Anda dalam keadaan sehat. Berjumpa lagi di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Dan kembali kita belajar mengenai masalah kesehatan dari narasumber kami kali ini. Ya. Nah, kalau misalnya Anda punya masalah kesehatan juga, silakan kirimkan riwayat Anda melalui alamat email ini. Nanti kami akan undang Anda langsung datang ke studio Go Healthy. Oke, pemirsa. Hari ini kita akan belajar dari kisahnya Ibu Christine. Ya. Dia ini punya keluhan kesehatan, tapi itu dulu. Sekarang kesehatannya sudah meningkat setelah menggunakan teknologi laser. Masalahnya apa sih? Ada bersama kami, ada Ibu Christine. Ibu apa kabar? Sehat. Sehat ya? Iya. Udah pakai laser soalnya, kelihatan segar wajahnya ya. Dan tentunya tidak hanya saya di sini, tapi juga ada dua praktisi kesehatan. Ada Bang Faidon dan juga ada Mbak Preti. Apa kabar? Salam sehat, Kang Salam Ronald. sehat. Sehat, bugar, semangat. Oke, nah mari kita awali dengan belajar bersama-sama. Ya, Bu Christine dan pemirsa, ini ada dua pernyataan. Tolong dijawab dengan benar atau salah. Siap ya Bu Christine? Siap pemirsa? Pernyataan yang pertama, dada sesak merupakan pertanda hipertensi. Menurut Ibu Christine, ini benar atau salah? Benar atau salah? Ya benar lah. Benar, benar. Iya. Bang Faidon, ini pernyataan benar atau salah sih? Ya, tepat ya Bu, pernyataannya tepat. benar. Dada sesak itu merupakan salah satu pertanda hipertensi. Nah, kok bisa begitu? Ya bisa aja. Kenapa? Karena hipertensi itu kan akibat adanya tanda kutip nih tahanan di seluruh tubuh pada masalah pembuluh darah. Jadi jantungnya memompa lebih keras dari biasa. Jadi kebayang ya, orang hipertensi itu kayak orang dipaksa olahraga padahal dia nggak olahraga. Iya. Ya kan orang yang tekanan darahnya tinggi kan yang benar kan orang lagi berolahraga atau beraktivitas. Ya Itu kan? wajar dan Itu harus wajar. begitu. Harus begitu. Tapi ketika orang seperti berolahraga padahal dia nggak apa-ngapain, karena ada masalah darah dan pembuluh darah, bisa sesak dia. Apalagi hipertensi ini punya temen nih, temennya itu adalah obesitas, kegemukan. Ya. Nah, memang tidak semua orang yang bisa tes hipertensi dan tidak semua orang hipertensi obesitas. Tapi kalau ada dua jadi satu, ini bisa membuat orang jadi terasa sesak. Gitu jawabannya. Jadi untuk pernyataan dada sesak pertanda hipertensi merupakan sebuah pernyataan yang benar. Oke Ibu. Pernyataan yang kedua, tekanan darah tinggi saat lansia bukanlah sebuah masalah yang besar. Kira-kira jawabannya apa Bu Christine? Salah. Salah. Ya. Jadi kalau sudah lansia, tekanan darah jangan tinggi gitu ya Bu ya? Ya. Karena bisa akan muncul masalah besar. Besar. Kira-kira masalahnya apa Bu kalau lansia punya tekanan darah tinggi? Bisa pembuluh darah pecah. Betul, apalagi stroke. Stroke ya. Jantung. Jantung, Oke. betul. Oke, Mbak Preti? Nah, jawaban dari Bu Christine sudah tepat karena memang pernyataan mengenai tekanan darah tinggi saat lansia bukan masalah besar itu merupakan pernyataan yang salah. Salah. Berapapun usia Anda, lansia, muda, hipertensi merupakan masalah serius yang memerlukan perhatian dan penanganan yang tepat. Oke, jadi untuk pernyataan tekanan darah tinggi saat lansia bukanlah masalah besar adalah sebuah pernyataan yang salah. Di usia berapapun tekanan darah harus dalam kondisi normal. Oke, dan bisa mendapatkan support ini dari kami karena dua jawabannya benar. Yeay. Mohon diterima Ibu. Oke, pemirsa, kita akan belajar hari ini dari kisahnya Ibu Christine. Masalahnya apa sih? Lalu solusinya apa yang Ibu Christine ambil untuk mengatasi masalahnya? Kita simak kisahnya. Christine. Sejak 3 tahun lalu, ia mulai mengalami sejumlah masalah kesehatan. Mungkin hal ini karena faktor dirinya yang sudah lansia. Kala itu, Christine merasakan pusing yang luar biasa. Rasanya kepala seperti berputar-putar. Dan ketika dicek tensi, ternyata tekanan darahnya sudah tinggi. Selain itu, Christine juga kerap merasakan dadanya sesak setiap kali jalan menanjak. Namun, ketika jantungnya diperiksa, semuanya masih dalam keadaan normal. Khawatir dengan berbagai kondisi tersebut, Christine langsung memperbaiki pola makannya menjadi lebih sehat. Ia juga mulai merutinkan olahraga untuk meningkatkan kebugaran tubuh. Dan untuk memaksimalkan kesehatannya, Christine juga rutin menggunakan teknologi laser sejak hampir 3 tahun lalu. Hal ini terutama untuk membantu mengendalikan tekanan darah. Alhasil, kesehatan Christine semakin meningkat. Tekanan darahnya sudah kembali normal. Dan berbagai keluhan yang dulu dirasakan pun sudah tidak pernah kambuh lagi. Tapi Bu Christine ini
Kita lihat datang ke studio, wajahnya segar, berseri-seri, tampak bugar. Bisa jadi ini karena usaha yang dilakukan oleh Bu Christine menggunakan teknologi laser. Bu, ya udah pakai teknologi laser ya Bu ya? Ya, Rutin Bu? rutin. Oke, dulu Ibu punya hipertensi. Ya dengan berbagai macam masalahnya, gejalanya, ketidaknyamanannya. Setelah menggunakan teknologi laser, perbedaannya apa yang Bu rasakan Bu? Pokoknya enak, nyaman, iya. Dan nggak khawatir lagi. Oke, dulu apa saja yang Ibu rasakan? Oh, iya suka pusing. Setelah pakai laser? Setelah pakai laser udah hilang. Hilang. Ya, Pusing itu nggak ada lagi Bu. nggak ada lagi. Makanya Ibu lebih tenang ya Bu Iya, ya. lebih. Oke, yang paling penting adalah tensinya. Tensinya dulu paling tinggi pernah mencapai 160 ya Bu ya? Ya benar. Oh itu bahaya tuh. Iya, udah Usia udah nggak hipertensi. muda juga. Iya sampai saya berputar-putar. Sampai itu. muter-muter gitu ya, kebayang ya. Nah, setelah menggunakan teknologi laser, apa kabar tekanan darahnya Bu Christine? Ya normal. Sekarang normal, terakhir dicek berapa? Ingat? Saya cek kemarin kan saya punya alat sendiri. Bagus. Bagus. 128. Cakep. Oke. Iya. Oke, tensi sudah bisa teratasi di batas normal berarti Ya. ya. Jaga ya Bu ya, jaga ya. Iya. Gula darahnya apa kabar Bu? Ada masalah nggak? Gula darah saya cek seminggu yang lalu 113. Bagus. Di bawah 200, bagus ya? Bagus. Iya. Sama satu lagi nih, kolesterolnya apa kabar? Karena kalau kita makin tambah usia, ya kadang suka hadir aja gitu kolesterol tuh ya Bu ya. Aman nggak Bu kolesterolnya? Aman di bawah 200. Di bawah 200 juga, udah dicek juga Bu? Ya. Oh, kalau kolesterol sih berapa bulan lalu ya saya sekalian ngecek jantung, sekalian kolesterol. Artinya Ibu rutin medical check up? Ya. Berapa saya lama sekali biasanya Ibu? 6 bulan. Per 6 bulan. Per 6 bulan, bagus. bagus, Keren. Contoh yang bagus untuk pemirsa di rumah ya. Kesadaran memeriksakan kondisi tubuh. Supaya kita nggak pakai perasaan, tapi pakai pemeriksaan. Nah, Iya. katanya dulu Ibu sering capek, badannya nggak pernah fit. Setelah pakai laser gimana Bu perbedaannya Bu? Ya sehat rasanya. Seger? Sehat. Iya. Staminanya oke? Ya, apalagi saya rajin olahraga, saya ngerawat bunga, tanaman, pagi sore saya. Oh gitu, senangnya Iya, gardening. selama Iya. bercocok tanam dengan bunga. Nah itu juga kembang. fisiknya harus bagus kan, berdiri Iya dong. berlama-lama tuh kan ya. Olahraganya rutin nggak? Setiap Sabtu saya. Saat ini Sabtu setiap dan Sabtu. Minggu saya. Katanya Ibu Christine juga jago masak. Nggak percaya. Nggak percaya. Oh, nggak percaya? Buktiin dulu dong. Oh, buktiin bahwa masakannya harusnya ya. Iya. Senangnya masak apa Bu? Apa aja? Oh ya? Ya ayam, ya daging, Kalau dulu ya ikan. pas lagi tensi tinggi, kepala muter-muter rasanya masaknya gimana Bu? Kan nggak enak dong kondisi Iya, begitu. makanya saya kalau pada saat itu saya suka minta bantuan karena pusing rasanya. Iya. Dadanya Iya. gimana Bu? Kalau katanya tadi kan jalan nanjak masih suka sesak. Sekarang Udah enggak. udah enggak lagi. Iya. Saya bilang sama dokter, dokter sekarang kok kalau saya jalan itu, tapi selain saya pakai tetap teknologi laser itu, tapi kata dokternya, tapi ibu perlu juga ngecek jantung. Akhirnya cek jantung, hasilnya Akhirnya bagus. saya cek jantung yang Semua itu, hasilnya? ya, hasilnya bagus. Good. Artinya apa? Bu Christine ini orang yang tidak tinggal diam, tahu ada resiko menanti karena punya hipertensi. Makanya Bu Christine menggunakan teknologi laser dan sudah merasakan manfaatnya. Ini ya, contoh yang baik ya, Ya, Pak betul, Idon, contoh yang Mbak baik, Preti ya. betul. Ya, Bu Christine pakai teknologi lasernya dari tahun berapa ya Bu? April 2020. Ya betul, baik Bu, bagus sekali Iya. actionnya dan beruntunglah Ibu bisa ngelihat acara ini ya, di acara Iya. ini kan Penonton ya. setia katanya Bang Penonton Faidon. setia. Iya. Ya Bu ya, nggak pernah kelewat ya? Gak pernah kali. Terima kasih Bu. Kalau misalnya ini terjadi, katakan mungkin kalau 10 tahun lalu atau bahkan 20 tahun yang lalu mungkin tidak ada informasi kesehatan seperti sekarang kan. Jadi Belum ada, ya. orang nggak bisa take action. Nah sekarang pemirsa udah lihat ini ada informasinya. Nah kemudian juga pemirsa harus tahu bahwa kalau Anda menyukai kesehatan dan bertindak untuk membantu diri Anda menjaga kesehatan, berarti udah waktunya Anda menggunakan teknologi laser sekarang juga. Kenapa? Mungkin Anda sekarang sudah punya masalah kesehatan yang kalau didiamin, nggak tahu besok, nggak tahu lusa, nggak tahu bulan depan, tiba-tiba muncul dia bisa jadi serangan jantung, stroke, atau
mungkin gagal ginjal dan lainnya. Artinya apa? Bertindak yuk sekarang juga jaga kesehatan kita pakai teknologi lasernya. Tapi saya ingin memuji Bu Christine karena Bu Christine tidak tampak seperti orang yang berusia 64 Betul. tahun. Lebih muda ya. Betul, dalam Kelihatannya. arti Bu Christine Makasih. tampak awet muda. Ini bisa terjadi karena kualitas darah dan pembuluh darah dari Bu Christine baik. Jadi buat pemirsa di rumah nih, mungkin ibu-ibu seusia dengan mama saya, seusia dengan Bu Christine, atau mungkin anak-anak muda yang melihat orang tuanya seusia dengan Bu Christine juga, ayo kita hadiahkan hadiah terbaik yaitu kesehatan. Dengan menggunakan teknologi laser, kualitas darah dan pembuluh darah Anda akan membaik sehingga kualitas kehidupan Anda juga akan membaik. Terutama nih untuk pemirsa di rumah yang punya hipertensi, kolesterol tinggi, diabetes. Ayo segera ambil tindakan, atasi masalahnya dan cegah komplikasinya dengan menggunakan teknologi laser sekarang juga. Pemirsa, ayo take action sekarang juga seperti yang dilakukan oleh Ibu Christine dengan menggunakan teknologi laser untuk membantu mengendalikan hipertensi. Artinya kita bisa mencegah komplikasi, bisa aja stroke, serangan jantung atau gagal ginjal. Menakutkan kan? Nah makanya, pemirsa Anda harus tahu kalau dokter laser ini adalah alat kesehatan yang praktis dan mudah digunakan. Jadi kita bisa melakukan terapi di mana saja dan kapan saja. Cukup digunakan di garis pergelangan tangan kiri sebanyak 2 kali sehari, durasi 15 sampai dengan 60 menit. Nanti sinar lasernya akan menyinari pembuluh darah nadi dan juga titik akupuntur yang ada di pergelangan tangan. Jadi mari pemirsa, kita jadikan dokter laser sebagai bagian dari gaya hidup sehat kita. Hubungi nomor ini, nanti call center kami akan membantu Anda menjelaskan secara detail bagaimana cara Anda untuk mendapatkannya. Ingat nih pemirsa, dokter laser yang asli itu berkualitas, juga bermanfaat, bergaransi dan terdaftar di pemerintah. Hanya ada di Gogomo. Jadi ingat teknologi laser, ingat dokter laser dari Gogomo. Mari pemirsa, atasi masalahnya dan cegah komplikasinya. Oke, Gue Healthy belum selesai. Kita masih akan belajar dari kisahnya Ibu Christine bagaimana menjaga kesehatan setelah yang satu ini. Jadi tetaplah di sini di Gue Healthy, cara tepat hidup sehat. Didukung oleh Kita harus belajar dari apa yang dilakukan Ibu Christine. Bukan hanya soal teknologi lasernya saja, tapi dia juga punya alat pengukur tensi di rumah. Tapi ini ada sedikit tips buat Anda untuk cara yang baik dan yang tepat mengukur tensi. Ya, jadi ini dia. Kita belajar sama-sama pemirsa. Waktu mengukur tekanan darah dengan benar dan tepat. Boleh dijelaskan Mbak Preti? Iya, betul sekali. Jadi saya setuju dengan yang tadi sudah disampaikan oleh Kang Ronald. Untuk Anda yang punya hipertensi, ingat, sediakan alat pengukur hipertensi yang sifatnya portable yang bisa Anda gunakan secara sehari-hari. Okay. Nah, jadi waktu yang tepat itu adalah 2 kali per hari di pagi hari dan malam hari. Kalau bisa setelah bangun tidur sebelum beraktivitas dan juga sebelum mau tidur setelah selesaikan semua aktivitas. Dalam keadaan tenang, rileks ya, diukur, cek tensinya. Kenapa sih cek tensi harus 2 kali per hari? Karena itu dapat membantu untuk dokter memberikan obat dan juga waktu pengonsumsian obat hipertensi dengan baik dan benar. Sehingga penanganan yang Anda dapatkan ini bisa bersifat lebih efisien, lebih efektif, dan lebih maksimal. Tentunya kalau misalnya sudah punya hipertensi atau belum, jangan lupa jaga kualitas darah dan pembuluh darah Anda dengan menggunakan teknologi laser sekarang juga. Kebiasaan apa yang kira-kira membuat Ibu punya tensi tinggi? Biasanya kalau pikiran ada masalah. Dari stres gitu ya? Ya, Oke. benar. Ya. Kira-kira apa lagi? Habis itu makan daging. Makan daging. Wah, itu terus saya cek, wah itu rupanya. Oke, jadi dari makanan. Ya benar. Emang dulu Ibu makan nggak pilih-pilih ya Bu ya? Apa aja Iya gitu? waktu masih muda nggak milih. Ya, Nah, olahraga nggak dulu tuh? Rutin. enggak kadang-kadang. Makan nggak bener. Tidurnya dulu bagaimana Ibu? Karena tidur yang nggak baik juga kualitasnya bisa memicu tensi yang tinggi. Tapi sejak saya pakai laser ini, walaupun saya telat tidur, tapi pulas. Oh, Nah, berarti oke. dulunya nggak pules ya Bu ya? Dulu nggak jadi- pules. Iya. Kemudian Ibu menggunakan teknologi laser. Apa yang membuat Ibu tertarik? Ya itu karena katanya untuk menjaga kesehatan, sama tensi, stroke. Ya itu saya. Ibu anunya takut di ya kena situ. stroke ya? Ya takut banget. Ibu sudah pakai laser rutin ya Bu ya?
dan sudah merasakan manfaatnya ya Bu ya. Iya. Dipakai berapa kali sehari Bu? Pagi dan sore. Pagi dan sore. Dan Ibu pakai intranasal juga ya, yang Pakai dipasang di malam, rongga iya, hidung. jalan tidur, Itu iya. rutin juga dipakainya? Rutin. Udah bagus nih. Iya, jadi selama 3 tahun lebih itu rutin saya pakai. Ada yang bilang Ibu lebih awet muda nggak? Lebih sehat dan bugar nggak Bu gara-gara menggunakan teknologi laser? Mereka bilang, oh pantas ya Ibu Christine sehat ini. Dia bilang begitu. Ya, good. Kadang kalau udah sakit itu nyesel, nanti nyesel gini, kenapa dulu nggak pakai ya? Nah. Betul. Dan kita sering ketemu seperti itu. Betul. Udah nonton acara ini, udah lihat kesaksiannya, udah masuk akal di kepalanya, Tapi nggak dilakuin juga. tapi mungkin ntar aja deh. Benar nggak Bu? Iya benar Pak. Suka nunda-nunda ya. Iya. Nah pemirsa, kalau Anda menunda sekarang, itu kadang-kadang nanti Anda baru ingat tuh bisa setahun lagi atau 2 tahun lagi kalau lagi kejadian. Anda bisa lihat seperti gambar di samping, mungkin sudah ada darah yang menggumpal seperti ini. Nah kebayang nggak pemirsa, darah yang menggumpal ini membuat proses penghantaran darah ke sel itu tidak efektif. Dia nggak bisa masuk ke pembuluh darah yang lebih kecil. Mampet Bu. Mampet. Udah mampet berarti apa? Dia itu berarti si kolesterolnya, si trigliseridanya muter-muter dalam pembuluh darah memicu proses penyumbatan pembuluh darah. Sempit nih Bu. Ya sempit. Ini biasanya proses penyumbatan pembuluh darah itu nggak langsung di yang tempat yang besar-besar, tapi yang kecil-kecil dulu pemirsa, yang di ujung-ujung tangan, di ujung kaki. Lama-lama ketika udah penuh, lama-lama pembuluh darah besar itu lebih tersumbat dan bisa fatal kalau yang ada di kepala, ada yang di jantung. Ketika Anda menggunakan teknologi laser, salah satu yang dikerjakan teknologi laser adalah mengurai gumpalan ini, yang disebut dengan konsep anti-agregasi trombosit. Terurai dia, demikian. Kalaupun nanti Anda berkeputusan saat ini menggunakan teknologi laser, ingat bahwa teknologi laser ini tetap bekerja sama dengan aktivitas olahraga. Tadi Bu Christine bilang masih olahraga. Bekerja sama dengan makanan yang Anda makan, pilih yang sehat. Makan buah-buahan 3 kali sehari. Tuhan Yang Maha Kuasa kasih kita nalar untuk bisa berpikir bahwa kita tetap butuh konsultasi dokter. Buat Anda yang sudah punya masalah. Ya. Jangan ambil keputusan sendiri. Ketika semuanya kita jalankan, ya, baru ntar Anda bisa bilang, oh oke, teknologi lasernya bermanfaat, tapi dibarengi dengan pola hidup yang sehat. Ambil tindakan sekarang juga, ini penting buat Anda. Teknologi laser yang digunakan oleh Bu Christine ya, ini digunakan pada area pergelangan tangan. Di sini ada 2 pembuluh darah besar. Ketika disinarkan dengan menggunakan perangkat teknologi laser, nantinya pembuluh darah akan terstimulus untuk menghasilkan zat yang kita sebut dengan nitric oxide atau NO. Nah, NO ini akan ikut beredar dalam pembuluh darah ke seluruh tubuh. Manfaatnya apa? Dia membuka pembuluh darah. Tekanan darah Anda menjadi lebih terkendali. Tadi udah disinggung oleh Bang Paidon, penggumpalan darah itu dibantu diuraikan. Jadi buat Anda yang makan sehat, minum sehat, makan makanan antioksidan yang tinggi, itu bisa terhantarkan sampai ke seluruh tubuh Anda dengan maksimal. Jadi kesehatan Anda menjadi lebih meningkat. Diabetes, kolesterol menjadi lebih terkendali. Tadi Bu Christine juga cerita, dia pakai intranasal yang digunakan di rongga hidung. Manfaatnya apa sih? Pertama, yang tadi sudah saya jelaskan, ini kita maksimalin lagi terutama di area kepala. Rasa nyeri kepala menjadi berkurang, terutama buat yang migrain, mungkin sulit tidur, ada sinusitis, flu berulang ya karena paparan alergi, apalagi sekarang kan polusi udara lagi marak-maraknya, sangat berbahaya kualitas udara untuk tubuh kita. Ini dibantu ditingkatkan sistem imun di saluran pernapasan sehingga Anda menjadi lebih fit, lebih bugar. Ketika Anda menjadi lebih fit, lebih bugar, maka produktivitas dan kreativitas Anda juga meningkat. Oke, terima kasih Bang Faidon, Mbak Preti ya. Nah pemirsa, Bu Christine sudah merasakan manfaat kesehatan yang meningkat setelah menggunakan teknologi laser. Banyak kisah lainnya dari mereka yang sudah merasakan manfaatnya. Salah satunya adalah kisah yang satu ini. Memang dulu awalnya tuh tensi saya tinggi dan kolesterol tinggi gitu ya, sehingga ada pendarahan di otak. Semenjak menggunakan NMES atau teknologi laser ini, saya berjalan yang tadinya pakai tongkat, sekarang saya sudah tidak pakai tongkat lagi. Kolesterol saya stabil, tidur nyenyak, tensi pun normal. Dari sisi fisik, otot kaki saya lebih kuat lagi gitu ya. Jadi untuk berjalan pun lebih nyaman, lebih enteng. Seperti naik tangga pun saya sudah mulai enak gitu loh, nggak berat lagi gitu. Jadi beliau ini dulu punya hipertensi, tekanan darah tinggi pernah mencapai 160. Memang secara usia juga udah nggak muda lagi ya.
Akhirnya yang dirasakan adalah badan mudah lelah, kepala pusing, tidur juga nggak bagus kualitasnya, ya, dan juga ketakutan-ketakutan bisa terkena komplikasi dari mulai stroke, ya, gagal ginjal atau serangan jantung. Makanya Bu Christine menggunakan teknologi laser dan merasakan manfaatnya. Sekarang tekanan darahnya ya sudah di angka 128, artinya ini sudah dalam angka yang baik. Pertahankan Bu Christine, kadar gula darah, kolesterol tetap terjaga normal. Hebat loh buat usia seperti ibu loh Bu ya. Dan badan terasa lebih bugar, keluhan pusingnya menghilang, ya, lebih fresh, lebih awet muda. Artinya ibu sudah merasakan manfaat dari teknologi laser ya Bu ya? Iya. Ya. Nah, ibu sudah merasakan manfaat. Banyak yang sudah bilang seperti itu sama ibu kan. Yang paling berkesan apa Bu yang ibu rasakan setelah menggunakan teknologi laser? Ya enak, nyaman. Ibu Christine itu pakai apa itu katanya? Oh, nanya mereka. Iya, nanya mereka. Oh, ini namanya laser, dokter laser, saya bilang begitu. Terus? Itu kegunaannya apa? Oh, ini untuk memperbaiki kualitas darah, untuk supaya pembuluh darah kita jadi lentur, darah kita jadi lancar, saya ngomong gitu. Saya sementara berbaring sini, oh saya foto sambil tidur, sambil nyala ini. Itu apa itu katanya? Kok mereka pada tahu? Iya, karena saya bikin di status, saya pasang di status. Pasang di status. Iya, terus saya kirim juga ke ponakan-ponakan saya. Itu kenapa itu? Kenapa sakit apa kata dia? Itu bukan sakit. Saya bilang tapi itu laser kayak terapi, saya bilang gitu. Jadi itu kegunaannya apa? Oh, itu untuk memperbaiki, melancarkan darah untuk ke kepala, ke pembuluh darah. Saya jelasin Ya. gitu. Nah sekarang coba diajak pemirsa setia Go Healthy mengikuti langkah apa yang udah ibu lakukan. Silakan Bu Christine. Ayo ibu-ibu sekarang gunakan teknologi laser seperti yang saya gunakan. Karena kalau menggunakan teknologi laser itu gunanya untuk memperbaiki kualitas darah. Darah kita di dalam tubuh itu jadi lancar. Jadi tidak tersumbat. Juga dari yang kepala juga begitu. Jadi lancar, jadi tidak membuat kita jadi stroke. Jadi ayo ibu-ibu gunakan teknologi laser itu. Terima kasih Bu Christine untuk ajakannya. Semoga Anda nih pemirsa yang menyaksikan acara ini bisa langsung take action seperti Bu Christine ya. Mari kita gunakan teknologi laser sekarang juga. Dan seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh para praktisi kesehatan bahwa teknologi laser ini bermanfaat untuk membantu pemulihan pasca serangan stroke. Juga bisa meningkatkan kesehatan, membantu mengendalikan hipertensi agar tidak sampai membuat komplikasi. Kalaupun sudah kena komplikasi, jangan sampai komplikasinya berulang. Jadi pemirsa, Go Healthy ini hari dengan solusi ya, supaya Anda bisa take action menggunakan teknologi laser demi kesehatan ya. Dan dokter laser ini adalah pelopor alat kesehatan untuk membantu meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Penting dan disarankan buat Anda yang saat ini mungkin sama seperti Bu Christine, punya hipertensi, atau mungkin juga punya kolesterol tinggi dan diabetes. Harapannya kalau digunakan secara rutin bisa membantu dan mencegah kita dari komplikasi. Ada juga aksesoris intranasal, ya. Intranasal ini terapi kit yang digunakan di rongga hidung. Manfaatnya adalah untuk melancarkan aliran darah di area kepala, mencegah stroke, membantu mengatasi vertigo, muter-muter tuh ya, migrain, sakit kepala, insomnia dan juga sinusitis. Nah buat yang masih muda-muda sama seperti saya Mbak Preti juga gitu kan ya, yang nggak punya keluhan kesehatan, justru ini saat yang paling baik, paling tepat Anda menggunakan dokter laser. Sebagai apa? Sebagai upaya optimal mencegah datangnya penyakit. Ya, pencegahan selalu lebih mudah, lebih murah daripada pengobatan ya. Jadi pemirsa, mari kita jadikan dokter laser ini sebagai bagian dari gaya hidup sehat kita. Dan ingat, dokter laser yang asli itu berkualitas, juga bermanfaat, bergaransi dan terdaftar di pemerintah. Hanya ada di Gogo Mall ya. Jadi ingat teknologi laser, ingat dokter laser dari Gogo Mall. Mari pemirsa, atasi masalahnya dan cegah komplikasinya dengan cara hubungi nomor ini. Nanti call center kami akan menjelaskan secara detail bagaimana cara Anda untuk mendapatkannya. Dan juga ada loh layanan konsultasi dengan dokter jika Anda sudah punya alat kesehatannya. Pemirsa, kami selalu ingin ya mendapatkan kritik dan saran dari Anda. Jadi silakan sampaikan melalui alamat email ini untuk perbaikan kami di masa-masa mendatang. Kami pamit, salam sehat, sampai jumpa lagi di Go Healthy berikutnya, cara tepat hidup sehat. Sampai jumpa.
Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.